Selamat Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya maaf karena mendadak ada kendala teknis, jadi nunggu ngulur lagi sekitar 7 menit dari jadwal aslinya. Tadi itu udah join, tapi pasti mulai. Laptop aku seperti biasa dia ngeblank hitam. Jadi masih proses juga di panitia penyelenggara materinya. Bentar ya guys. Oh ya, malam ini aku akan menyampaikan materi tentang QC. Dan karena kebetulan kemarin ada kendala seperti sakit dan yang lain sebagainya, karena materinya kurang lebih sama dengan materi yang kita pelajari pas kuliah, jadi aku pakai materi dari Bu Lindi. Oh, bentar ya, masih di-download materinya. Oke guys, karena Enonya udah ready, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Buat Eno, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Oh ya, sebelumnya ini kan karena sama dari Bu Lindi, mau dijelasin lagi, langsung latihan soal. Maaf ya guys, belum bikin yang baru. Jelasin aja kok, buat ingat lagi. Oke, langsung ke slide 8 aja Kak. Udah presenting Kak. Dia nggak ada, apa jaringan gue yang jelek nih? Baru. Maaf Pak, boleh di slide show yang dari slide 8 langsung. Lagi ke bawah. Oke, ini aja langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Kak, jadi tentang QC. Nah, QC atau pengawasan mutu ini mungkin tentang job desk-nya dulu ya. QC itu sebenarnya ngapain sih? Karena kadang itu ketukar sama QA. QC itu intinya tugasnya itu dia ngelulusin atau nolak. Jadi dia tugasnya dua itu, meluluskan atau menolak. Apa yang diluluskan dan apa yang ditolak. Yang diluluskan atau ditolak itu adalah bahan awal, baik itu bahan baku maupun bahan kemas, produk antara, dan juga produk ruah. Produk antara itu apa? Produk antara itu kan produk yang belum jadi. Misal kayak kita mau bikin tablet, berarti produk antaranya
granul gitu. Terus kalau produk ruah itu produk yang udah jadi dan udah dalam kemasan primernya. Jadi tablet yang udah di blister atau udah di strip, itu namanya produk ruah. Nah, setiap bahan itu, setiap kayak granul ataupun bahan-bahan yang mau dipakai atau produk ruah yang udah jadi, itu kalau mau setelah proses itu harus ada rilis dulu, harus ada pelulusan dulu dari QC baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Next. Itu lingkup kerjanya QC. Lagi, Kak. Next. Nah, apa aja sih yang diperiksa sama QC? Yang diperiksa sama QC itu mulai dari bahan baku, bahan kemas, produk antara dan produk ruah, air untuk produksi, pemantauan lingkungan, dan validasi metode analisa. Jadi, nggak hanya bahan baku ataupun bahan kemas, kayak air juga yang uji itu nanti QC. Karena air itu kan, dia kritis ya, karena langsung bersentuhan dengan barang atau bahkan ikut dalam kesediaan yang mau kita buat. Jadi air diproduksi itu masuk ke sarana penunjang kritis. Kemudian ada pemantauan lingkungan dan validasi metode analisa. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya sama R&D kan. Kalau kita mau ngelulusin produk gitu-gitu, kan ada metode analisa yang kita pakai. Nah, metode analisa itu harus divalidasi. Yang ngevalidasi itu R&D sama si QC. R&D yang ngembangin nanti ditransfer teknologi ke QC gitu. Next. Dari awal pertama dari tadi kan kalau mau bikin obat kita harus mulainya dari mengadakan bahan baku. Nah, kalau si QC ini udah terima jadi tuh, udah ada di gudang, si QC tugasnya tinggal meriksa bahan baku itu. Apakah bahan baku yang datang mau diterima atau diluluskan. Nah, gimana sih cara memeriksa bahan baku yang datang itu? Nah, biasanya bahan baku yang datang itu akan diterima oleh gudang. Nanti kalau udah datang, ada surat laporan kalau ada barang datang nih. Barang datang, gudang bikin surat, dikirim ke bagian QC. Nanti dicatat di buku bahan baku, apa bahan yang datang, dari mana, nomor batch-nya berapa, dan suppliernya siapa. Nanti, kan kalau udah datang, masuk ke ruang apa? Ke area karantina kan. Nah, dari area karantina menuju ke penyimpanan itu tuh harus ada label rilis dari QC ini. Udah di gudang tadi udah datang dikasih label kuning, nanti si QC mau ngambil nih sampel buat biar bahan itu nggak ada di area karantina lagi, tapi di area penyimpanan. Butuh dilakukan sampling. Nah, setelah gudang memberikan surat laporan datang ke QC, nanti QC akan membuat form pengambilan sampel bahan. Ada formnya, nanti kalau yang mau ngelihat, mungkin lihat di POPP itu ada. Nah, formnya itu nanti akan dikirimkan ke gudang. Bagian gudang nanti akan mengambil tuh sampel-sampel yang dibutuhkan itu berapa. Biasanya yang ngambil itu tetap dari anggota QC. Nanti bagian gudang itu cuma ngeletakin barang yang ada itu di ruang sampling. Jadi di gudang nanti ada ruangan khusus untuk sampling bahan baku. Biasanya ruangannya itu akan berbeda kelas dengan gudang itu sendiri. Nanti udah ditaruh di ruangan, dari orang gudang nanti petugas sampling akan ngambil tuh sampel-sampelnya yang ada. Diambilnya sesuai dengan form yang tadi dikirim sama QC itu. Terus di situ juga biasanya udah ada protapnya. Habis itu dilakukan sampling atau pemeriksaan. Setelah diperiksa kemudian dikasih nomor analisa. Biasanya orang QC itu ngasih nomor analisa bahan yang udah datang itu. Nah, nanti gimana keputusannya? Apakah akan di-release atau akan di-reject? Kalau di-reject, nanti bahan-bahan yang udah datang berarti nggak disimpan, tapi diletakkan di ruang reject. Kalau
udah dirilis nanti bisa masuk ke penyimpanan di gudang untuk dilakukan produksi gitu. Itu kalau bahan baku. Gimana bahan kemas? Kalau bahan kemas kurang lebih juga sama, cuma nanti metode sampling penentuan jumlah samplingnya itu beda. Kalau bahan baku nanti ada pola N, pola P, dan pola R. Tapi kalau bahan kemas itu pakai metode ANSI. Dua-duanya ini dijelaskan di POPP ya. Di POPP 2012 ya, 2012-2013. Next. Nah, ini kalau pola N untuk sampling bahan baku. Kalau pola N itu yang biasanya digunain pola N itu untuk bahan baku yang sudah diketahui kalau bahan baku itu homogen dan biasanya suppliernya juga udah ter-ACC, udah disetujui gitu. Jadi biasanya pakai pola N. Nah, pola N ini apa rumusnya? Akar N plus 1. Jadi jumlah yang datang di akar jumlah yang datang ditambah 1. Nanti sejumlah itu yang akan dibuka. Misal suatu industri memesan 5 karung, jangan 5, nggak bisa diakar. 9 karung, 9 wadah gitu, 9 karung paracetamol. Nah, dari 9 karung itu nggak dibuka semuanya. Kalau suppliernya itu sudah terkualifikasi atau sudah tersetujui dan bahannya sudah diketahui homogen, nanti langsung aja nih akar dari 9, 3 plus 1, 4. Berarti yang dibuka dari 9 bahan yang datang itu cuma 4. Dan itu tuh ngacak gitu kan. Diambil 4, dibuka buat diuji. Jadi nggak semuanya dibuka. Kalau semuanya dibuka kan memakan waktu, juga memakan biaya juga. Next. Nah, ini contoh yang tadi aku sebutin. Langsung aja. Kalau di OSCE ini sih nggak begitu keluar ya. Kalau ini lebih keluar di materi UKAI. Kalau UKAI ini sering keluar nih. Next. Nah, yang kedua ada pola P. Bedanya kalau pola P itu lebih untuk uji identifikasi. Ada untuk keperluan identifikasi. Rumusnya akar N kali 0,4. Tapi untuk kayak supplier terkualifikasinya juga sama kayak yang pola P, terus udah diketahui mungkin juga. Cuma ini lebih ke tujuan untuk identifikasi. Biasanya kalau di soal-soal UKAI sih disebutin ya untuk tujuan identifikasi. Gitu. Cara ngitungnya ya kurang lebih sama lah. Next. Yang ketiga ada pola R. Kalau pola R itu untuk lanjut aja Kak. Ini barang-barang yang ini coba lihat. Nah, ini salah satu contoh sampling ya. Ini kan diambil terus nanti itu dibuka terus diambil deh buat diuji. Nah, uji untuk sampling itu apa aja? Nah, itu apa-apa yang diuji pas sampling itu kita menyesuaikan dengan Farmakope Indonesia. Nanti misal mau amoxicillin nih yang datang. Nah, nanti dia itu butuh uji apa aja, kita lihat di Farmakope. Habis itu dilakukan pengujian di laboratorium. Gitu. Next. Ini untuk urutan pengambilan sampel dari yang cair dulu, setengah padat, lalu semi padat. Nanti tinggal ngikuti aja. Next. Oh ya, buat sampel itu yang diambil bahan aktif terakhir biar mencegah kontaminasi. Sebelum melakukan pengujian, setiap bahan yang datang juga diterima itu dilakukan pemeriksaan terhadap kayak nomor batch-nya, COA-nya, terus gimana keadaan fisiknya. Ini yang diuji kayak uji organoleptis, penetapan kadar dan yang sebagainya. Ini mengikuti Farmakope. Ini yang kemarin kejadian di Yarindo yang lagi hangat itu kan si Yarindo ternyata obatnya itu tercemar DEC. Setelah ditelusuri ternyata supplier
pelarut PEG-nya itu dia 99% dia oplos pakai DEC. Nah, ini yang lolos dari pengujian si ini berarti ya, dari QC. Karena mungkin kan biasanya kalau udah ada COA, itu kita tinggal terima, maksudnya nggak ditelusuri satu-satu gitu kan. Biasanya kalau udah ada COA itu kita bisa kayak ambil itu bahan gitu. Setahu aku sih ya. Tapi itu berarti dari PBF-nya si COA-nya juga dia palsu gitu kan. Kita ternyata dia dioplos gitu. Next. Nah, itu kalau bahan baku. Kalau bahan baku sih intinya kita menyesuaikan dengan jenis sediaan yang mau, jenis bahan yang mau kita sampling, kita buka farmakope, di situ apa aja yang perlu diuji, kita lakukan pengujian terhadap bahan baku tersebut. Terus ini kalau bahan kemas. Kalau bahan kemas itu meliputi dari bahan kemas primer ataupun bahan kemas sekunder. Ini untuk alat-alatnya. Nah, ini kita tentuin nih kalau mau buat bahan kemas, ini nanti bisa dilihat di POPP untuk lebih lengkapnya. Ada tiga tingkat inspeksi, ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 2 itu yang sedang, tingkat 3 kalau nggak salah yang diperketat ya. Ntar ada yang diperlonggar, biasanya kita pakai yang tingkat 2 yang sedang. Next. Ini pokoknya disiapin alat-alat lah, pokoknya tinggal ngikuti aja ini alurnya. Next. Nah, ini contohnya. Kita misal pakai tingkat inspeksinya itu yang 2, yang sedang aja ya. Nah, untuk bahan kemas kan misal kita mau ngelihat folding box nih, folding box. Bayangkan folding box pas praktikum gitu ya. Nah, itu tuh udah datang kita kan dari itu datanya dari supplier gitu kan. Nah, itu yang diperiksa ada apa aja sih biasanya? Ada kualitas gambar, ada pengeleman kardus yang di pinggir-pinggirnya itu yang kecil, apa sih, pojok-pojokannya itu. Terus ada ukurannya, ukuran folding box-nya berapa kali berapa. Terus ada warnanya. Warnanya itu ternyata kalau kita lihat kan kayak sama aja ya. Ternyata itu kalau di industri itu tuh ada 3 gitu kan. Ada yang lebih tebal, sedang, ataupun lebih terang gitu. Nah, itu tuh yang masih diterima. Kalau lewat dari itu tuh nggak diterima. Itu tuh ternyata ada standarnya gitu. Terus ada komposisi foil atau tingkat penerimaannya juga ada. Nah, itu semuanya nanti ada di QC yang nginiin. Jadi kalau di QC itu butuh mata yang benar-benar jeli, terus kayak ya tingkat ketelitiannya memang tinggi, orang-orang juga segitu. Kalau kemarin aku di industri itu ikut nyortir cuma di bagian pengeleman. Ya, di pengeleman itu tuh juga kan pojok-pojok folding box itu kan dilem. Nah, itu tuh nggak boleh lebih dari 1 senti. Misal itu tuh rada kebuka, itu nanti kita buang gitu. Kalau misal kebuka, kita nggak lulusin. Nah, itu tuh yang nanti apa namanya, apakah akan diluluskan atau tidak gitu kan. Nah, ini berapa nih kita mau nerima folding box? Ternyata kita nerima sekitar 1000 aja deh, biar nggak banyak-banyak, 1000 lembar. Berarti itu masuk ke, kalau tingkat inspeksi 2 itu kan yang huruf J gitu kan. J itu tengah. Nah, next. Coba ya. Nah, kita lihat yang J. Yang J mana? 1000. Jumlahnya 1000. Kalau di situ P ya, nggak J ya. Nah, terus ini udah tingkat inspeksi 2. Nah, batas penerimaan kualitas itu juga ditentuin kan mau berapa yang 0,01, 0,015, 0,02. Itu semua nanti ada di farmakope. Nah, nanti misal dari 1000 itu kalau 1000 berarti yang tadi yang mana yang J ya? 80. Misal yang apa namanya? Tingkat itunya 1, berarti pakai yang itu tuh. 1, 2, 2, 2, 3. Kelihatan kan ya?
kalau ada yang rusak 2, berarti masih diluluskan. Tapi kalau udah 3, berarti ditolak. Itu kan ya cara bacanya. Tapi ini kalau di OSCE jarang keluar sih. Kalau di OSCE itu lebih banyak keluar ke nanti di uji-uji. Itu untuk cara yang si pengemasan, sampling pengemasan. Next, kemarin sebenarnya di Rindo banyak ini yang nggak lulus gitu kan. Cuma karena itu udah dibutuhkan dalam keadaan darurat. Jadi kita bener-bener liatin satu-satu folding box dari berapa karton, berapa ribu folding box, diliatin satu-satu pengalamannya. Sebenarnya kan kalau ngikutin ini, kalau misal lebih dari berapa udah bisa ditolak kan. Nah, tapi kalau kita nolak barang itu kan kita harus ngeretur ke pabriknya. Nanti prosesnya lama lagi padahal folding box-nya ini udah mau dipakai. Jadinya kemarin disortir deh satu-satu gitu. Next. Next aja Kak. Ini sama. Ini kalau misal pakai yang diperketat. Nah, itu untuk tugas QC di penerimaan bahan sama sampling bahan. Sekarang udah masuk ke area, udah diterima, udah disampling, terus masuk ke area kayak pengujian-pengujian gitu pas produksi, produk antara ataupun produk luar. Next Kak. Nah, di area produksi itu ada sediaan solid, semi solid, sama liquid. Sebenarnya ada yang steril, tapi kurang paham juga ya sama steril, karena pengujiannya lumayan juga, dan nggak belajar jadinya, nggak begitu nggak. Jadi cuma ngikutin ini aja, cuma 3. Next. Dan di soal-soal OSCE juga nggak banyak keluar sih yang steril. Nah, yang pertama untuk produk antara dan produk ruah yang non-steril. Biasanya kalau di industri, itu tuh setiap proses pasti ada IPC-nya, in process control. Itu ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Yang produk antara nih, untuk sediaan solid, contohnya kayak di granul, nanti untuk granul apa aja ujinya, terus ada semi solid sampai liquid. Produk antaranya berarti ya pas belum dikemas gitu ya, ada uji pH, uji BJ, uji viskositas, ntar ada uji distribusi ukuran partikel, dan yang lain sebagainya menyesuaikan bentuk sediaan. Nah, untuk produk ruah ini ada beberapa contohnya. Untuk tablet butuh uji waktu hancur, uji friabilitas, uji kekerasan, uji ketebalan, uji bobot. Uji ketebalan ini juga ternyata kemarin itu ini di UKAI sih ya. Dia keluar di soal TO UKAI 2021 kayak tebal tablet yang mau segini. Kita suruh nentuin berapa diameter yang boleh diterima dari tebal tablet tersebut. Gitu-gitu. Kalau di OSCE ketebalan nggak begitu banyak keluar sih. Terus dari soal-soal sebelumnya ya, belum tahu kalau besok. Gitu. Terus untuk kapsul ada uji waktu hancur, uji bobot, tablet salut, kurang lebih sama kayak tablet. Ada fase tripping, apa yang diuji, kebocoran kemasan udah pastinya, sama coding di folding box-nya, ataupun di strip-nya, ataupun di blister-nya gitu. Next. Ini yang lebih rincinya lagi. Next, Kak. Nah, ini untuk sediaan solid. Sediaan solid tadi salah satu contoh produk antaranya adalah granul. Nah, granul itu butuh apa aja? Butuh ada tahap pengolahan di pengeringan granul nih. Pas pengeringan granul, udah pasti ini pas kalau kita pakai granulasi basah ya, kan pasti granulnya dikeringin. Nah, parameter yang harus diteliti IPC-nya apa? Susut pengeringan. Caranya gimana nih susut pengeringannya? Biasanya dimasukin ke oven kan ya. Kalau kita oven ditimbang, terus nanti ditimbang sebelum dikeringkan, di oven sekitar berapa menit gitu. Berapa jam berapa menit gitu? 30 menit ya.
dengan suhu 100 berapa ya? Aku lupa. Itu nanti dibuka di Farmakope. Nah, tapi aku ingat 105 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, nanti dikeluarin, ditimbang, kita hitung berapa loss of drying-nya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau nggak salah itu berapa persen ya? Kalau ekstrak itu 5, kalau ini 10 ya? Di bawah 10%. Apa berapa nanti bisa dibuka lagi, aku rada lupa kriteria keberterimaannya berapa. Kalau di apa namanya? Di OSC itu lebih ke step by step-nya itu gimana, caranya itu gimana, pakai alat apa, selama berapa menit, pada suhu berapa, itu tuh bisa ditanyain gitu. Jadi kemampuan untuk membaca farmakope juga dinilai gitu ya. Terus selanjutnya habis bikin granul dicetak dong. Nah, pas pencetakan itu apa aja sih yang jadi parameter penilaian? Yang pertama adalah bentar, ada notif Shopee. Nah, yang pertama adalah bobot. Kedua ada kekerasan, ketebalan, keregasan atau kerenyahan, dan waktu hancur. Kalau bobot ditimbang, terus nanti dihitung persentase yang beda. Persentase apa ya? Penyimpangannya berapa persen gitu kalau nggak salah ya. Terus kekerasan, kalau kekerasan pakai reliabilitas tester, dimasukin 20, pakai RPM 25 RPM selama 4 menit, dan itu nggak boleh lebih dari 1, dan yang paling bagus itu di bawah 0,8%. Terus kalau ketebalan itu pakai jangka sorong, pakai 10 tablet. Nah, berapa sih syarat iniannya? Intinya kalau diameter tablet itu nggak boleh kurang dari berapa? 3/4 tebal tablet, dan tidak boleh kurang 4/3 tebal tablet. 3/4 ya, 3/4 tebal tabel dari tablet. Terus kerenyahan. Maaf, salah tadi aku jelasin yang 25 RPM itu kerenyahan. Kalau kekerasan pakai alat hardness tester yang tinggal diituin di tabletnya, dimasukin ke alat, nanti langsung kebaca berapa gitu kan. Ini kerenyahan. Ini caranya. Cara menghitung kerenyahan. Jadi berat sebelum diputar dari 10-nya itu dikurangi berat sesudah diputar. Nanti itu kan berarti berat yang lepas kan ya. Dibagi berat sebelum diputar kali 100%. Jadi syaratnya nggak boleh lebih dari 1, dan yang bagus itu kurang dari 0,8%. Terus untuk waktu hancur pakai disintegrator tester, pakai suhu media 37 derajat Celcius, kurang lebih 2 derajat Celcius. Ini menyesuaikan suhu tubuh, dan pakai medianya itu apa? Medianya itu air ya. Kalau yang disolusi medianya nanti menyesuaikan kompendia. Kalau waktu hancur sih air. Nah, berapa tabletnya, kapsulnya itu ada 6. Dan ini harus hancur kurang dari berapa menit, itu juga menyesuaikan nanti bentuk sediaannya apa. Apakah dia lepas lambat, apakah lepas cepat, lepas apa sih yang langsung lepas, rilis biasa, apakah salut atau yang lainnya. Nah, itu menyesuaikan karena beda-beda kan waktunya. Ada yang harus di bawah 15 menit, 30 menit, 1 jam mungkin. Nah, ini nanti menyesuaikan kompendianya. Biasanya sih kalau aku baca soal-soal OSCE, itu lebih ke step by step-nya itu gimana. Nanti kita dikasih kertas, terus misal nanti ada hasil pengujian dari ini, misal ada dari panitianya di situ tabelnya berapa, dan kita suruh tentuin apakah kita mau meluluskan produk itu atau justru menolaknya. Next. Terus ada proses penyalutan. Kalau penyalutan itu dari segi bobotnya, takutnya ntar penyalutnya itu terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, ntar dia akan susah untuk hancur gitu kan. Stripping kebocoran pakai methylene blue ini lumayan
banyak soal tentang kebocoran kemasan, kebanyakan itu nanyain step by step-nya sama step by step-nya sama apakah kita meluluskan atau tidak gitu. Terus pengisian dry syrup pakai bobot minimal, pengisian kapsul, bobot dan waktu hancur. Nanti untuk step by step-nya bisa dibaca di farmakope ya guys ya. Soalnya kalau dijelasin satu-satu nanti waktunya kurang. Next. Nah, ini pengisian. Kalau pengisian untuk sediaan solid ini juga soalnya banyak banget nih tentang volume terpindahkan, kebocoran dan kerapuhan. Kalau volume terpindahkan nanti ada di farmakope bagi uji volume terpindahkan ada bagiannya sendiri. Nanti kita melihat apakah dia itu volume dosis terbagi atau dosis tunggal, karena nanti persyaratannya untuk dosis terbagi atau tunggal itu berbeda tingkat keterimaan. Cara untuk keterimaannya itu berbeda-beda. Terus ada untuk semi solid pengisian bobot minimal ini untuk kayak salep, krim, gel, kebocoran sama kayak yang tadi pakai methylene blue. Next. Nah, ini ada uji laboratorium. Oh, ini secara iniannya. Secara ringkasnya ada uji-uji identifikasi, uji penetapan kadar. Nah, ini pokoknya kalau aku baca-baca soalnya ya, soal-soal OSCE, itu tuh nanti kita akan dikasih suatu nama sediaan. Misal acetaminophen, kita suruh menentukan uji identifikasi apa yang sesuai untuk produk tersebut. Metode penetapan kadar apa yang sesuai untuk sediaan tersebut. Nah, itu semuanya sebenarnya kan ada di farmakope. Karena di ruangan kan pasti disediain farmakope atau USP ataupun yang lainnya. Tinggal kita itu bisa enggak mengaplikasikan farmakopenya itu gitu. Benar apa enggaknya gitu kan. Nah, itu semuanya udah ada karena kalau di OSCE kan lebih bukan ke kita kayak menghafal kayak di UKAI cara-caranya gimana. Kita disediain nih literaturnya, tinggal kita bisa enggak membuka literatur itu untuk kita gunain untuk menjawab gitu. Terus untuk sediaan solid tadi uji penetapan kadar, disolusi juga lumayan banyak keluar. Terus untuk yang sirup sama semi solid, untuk yang perlu digarisbawahi nih viskositas itu untuk sediaan khusus suspensi itu wajib uji viskositas. Pokoknya kalau soal-soal OSCE ya uji-ujiannya ini, terus cara-caranya, terus penafsirannya apakah mau diterima atau diluluskan. Kebanyakan gitu. Next. Nah, ini untuk yang steril. Kalau steril itu ada endotoksin, osmolalitas, uji visual, uji biopurden. Nah, ini semuanya ada di FI. Nanti tinggal kita dapatnya soalnya apa, gitu kan. Next. Nah, selain uji-uji tadi, bagian QC juga dapat ada memeriksa air, karena air kan kritis ya. Nah, air itu apa aja sih yang diperiksa? Ada konduktivitas, ada TDS-nya berapa, logam beratnya berapa, klorinnya berapa, TOC-nya berapa. Ada yang diuji harus harian, mingguan, ataupun bulanan gitu kan. Itu nanti diambil tuh titik-titik air di produksinya, di mana aja, ada berapa titik air yang harus diambil tiap hari, mana yang harus diuji tiap hari, mana yang diuji tiap minggu, ataupun tiap bulan. Nah, untuk yang air, kalau mau baca lebih lanjut, ada di Sarana Penunjang Kritis CPOB 2013. Itu bareng sama HPAC dan yang lain sebagainya. Terus pemantauan lingkungan pakai pest control ya. Next. Udah tinggal 15 menit ya. 20 menit. Nah, ini bagian QC juga ngurusin ada sampel pembanding dan sampel pertinggal. Kalau pembanding ya intinya semua bahan baku ataupun produk antara produk buah itu tuh sebenarnya harusnya ada sampel pembandingnya. Jadi diambil untuk bisa
disimpan lah ada tempatnya. Kalau di industri tempat sampel pembanding ada, sampel pertinggal ada. Terus kalau sampel pertinggal itu produknya udah jadi dan udah dikemas. Nah, itu tuh disimpan gitu. Jadi nggak keluar semua. Jadi misal ada kasus kayak kemarin Nyerindo si Flurin mengandung DEC 40%-an, itu dilihat tuh sampel pertinggalnya bener nggak segitu gitu kan. Bisa kayak gitu fungsinya salah satunya. Next. Nah, ini HUS, ini enggak sih. HUS enggak usah. Haji. Langsung ke contoh soal aja deh, Kak, biar lebih jelas. Aku bikin 3 sih. Sebenarnya banyak soal-soalnya. Mungkin sambil dibuka farmakopenya sama siapin kalkulatornya, nanti dihitung bareng-bareng. Belum ganti, maaf Pak, PPT-nya. Nah, ini nomor 1. Coba dihitung ya, guys. Ceritanya kita beneran lagi OSCE. Kita dapat soal, seorang apoteker di industri bagian IPC mau melakukan penentuan volume terpindahkan suatu sediaan suspensi pirantel palmoat dengan kekuatan sediaan 125 mg per 5 mili. Nah, kita itu suruh 1. Gimana cara pengujian volume terpindahkan, spesifikasi, bobot, nanti kita dikasih lembar kerja. Nah, itu ada spesifikasi bobot kosong, botol isi, dan yang lain sebagainya itu ada di lembar kerja 1. Kita dapat 2 lembar kerja. Lembar kerja 1 isinya itu spesifikasi bahan, spesifikasi sediaan, bobot kosong, bobot botol dan isi. Buat ini deh, itu mah buat kita nulisin hasilnya gitu. Terus di lembar 2 itu diketahui BJ suspensi 1,1 gram per mili. Nah, kita suruh ngitung volume terpindahkan untuk sampel yang ada. Aku di sini cuma ngasih satu sampel. Nggak 2, jadi kita cuma ngitung 1 doang. Terus, nah, alat yang ada di stationnya ada botol timbang 3, ada APD, ada botol semprot, ada tisu, ada timbangan analitis, kalkulator, dan juga just wrap. Udah, coba kalau kita dapat soal begini, apa yang akan kita lakukan? Ada yang mau jawab, guys? Kira-kira ini kan kita uji volume terpindahkan di ruangan nih. Oh, ini mau dikasih waktu dulu. Maaf ya, aku motong. Ini mau dikasih waktu dulu buat ngejawab atau gimana, No? Ini langsung dibahas habis ini? Langsung aja sih, Kak. 75 menit kan ya? Langsung aja, Kak. 15 menit soalnya, langsung aja deh. Ada yang mau jawab nggak? Uji volume terpindahkan, kira-kira kalau alatnya begini, itu gimana caranya? Kan biasanya kalau volume terpindahkan, kita buka kan satu-satu botolnya, masukin ke gelas ukur. Iya nggak sih? Ke gelas ukur, dilihat volumenya gitu kan. Terus nanti apakah volumenya rata-ratanya apakah kurang atau lebih dari 100% dari volume yang ada di sediaan asli. Oh ya, di sini aku bikin pirantel palmoatnya 1 gelasnya itu sekitar 60 mili. Nah, nanti hasilnya sebenarnya aku ada di belakang nanti ya, hasil nimbang. Nah, tapi di sini kita nggak disediain gelas ukur nih. Nggak disediain gelas ukur, tapi kita disediain timbangan. Berarti kira-kira
kita ngitung volume terpindahkannya harusnya pakai timbangan kan? Berarti caranya gimana nih? Berapa yang mau kita ambil bobotnya? Nah, disitulah kita buka farmakope kan? Nah, coba buka farmakope. Next, anggap aja udah dibuka deh farmakopenya. Ada di slide selanjutnya. Next. Nah, ini uji volume terpindahkan di farmakope itu ada di 1261. Itu di sini kita harus pilih tidak kurang dari 30 wadah. Berarti kita ambil 30 wadah, tapi yang kita uji nih itu yang pertama 10 wadah. Jadi kayak uji keseragaman sediaan ya. Ambil 30, tapi yang diuji pertama itu cuma 10-nya doang dulu gitu kan. Nah, di sini itu berarti kan kalau itu larutan berarti itu apa namanya? Wadahnya wadah ganda ya. Untuk sediaan wadah dosis ganda karena makanya kan nggak cuma sekali, makanya berkali-kali, makanya wadah dosis ganda. Nih prosedurnya kita ikutin di sini. Tuang perlahan-lahan isi dari tiap wadah ke dalam gelas ukur. Tapi sayangnya kita nggak punya gelas ukur, kita cuma punya timbangan. Dan tadi ada volume, ada apa? Gelas timbang ya. Gelas timbangnya ada 3 gitu kan. Berarti kita tuang ke botol timbang yang ada aja gitu. Terus tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur secara hati-hati untuk mengingatkan pembentukan ilmu. Intinya dituang terus. Nah, kalau di gelas ukur itu dituang udah dilihat volumenya. Tapi karena kita pakai timbangan berarti kita harus biar tahu apa namanya? Biar tahu volumenya itu berapa kita mainin pakai apa sih tadi? Bobot berat jenisnya. Iya kan? Ditimbang dulu botol timbang yang kosong itu, terus ditimbang berapa, habis itu kita masukin, kita tuangin si suspensi yang ada ke dalam botol timbang itu, terus nanti dicatat berapa. Next aja, Kak. Nah, ini bagannya deh. Ini bagannya. Ini nanti aja deh. Next dulu ke caranya. Lagi. Satu lagi. Next. Nah, ini. Sebelumnya. Nah, ini. Pertama, kita harus timbang bobot botol kosong. Berarti botol timbang yang tadi, yang ada di ruangan, kita timbang berapa beratnya kita catat. Terus kita tuang tuh cairan ke botol timbangnya, lalu ditimbang lagi, habis udah ada cairannya, berapa. Berarti itu sebagai bobot botol sama isinya. Kita catat. Nah, terus habis itu kita hitung, kita bisa kurangkan botol yang udah ada isinya dengan botol kosong tadi. Berarti itu berat cairan yang ada, berat suspensi yang ada 1 botol. Habis itu kita hitunglah dari berat itu kita hitung volumenya dengan menggunakan massa jenis cairan. Tinggal di balik-balik doang pakai segitiga terbalik ya. Berarti volume cairan sama dengan massa jenis cairan, massa cairan dibagi massa jenis cairan. Next, coba Kak. Nah, ini misal ya. Misal aku bikin berat 1 itu berat botol kosong. 25, 26, 25. Itu sampai 10. Terus berat 2 itu berat botol sama isinya. Coba ada yang mau ngerjain, guys. Aku kasih waktu deh. 5 menit. Aku juga belum ngitung sih. Udah kita hitung bareng-bareng deh. Kak, di itu aja, Kak. Diisi. Kakak bisa sambil ngisi nggak, Kak? Nah, oke. Jadi berat isinya 85 kurangi 25 kan? 60. Terus 85 kurangi 26, 59. Terus 83 kurangi 24, 59 juga. Terus 83 kurangi 25, 58. 58 ya? 58 gram.
Terus 85 kurangi 26 berapa ya? 59 ya? Ya. 59 terus 60 sampai bawah. Nah, terus itu kan masih dalam satuan berat, sedangkan kita mengukur volume terpindahkan dalam satuan mili atau dalam satuan volume, karena satu sediaannya itu kan 60 mili, sedangkan kita baru punya 60 gram. Kita bikin nih berapa 60 gram itu berapa mili. Kita hitung pakai rumus berat jenis yang diketahui dari soal. Berarti volumenya 60 gram dibagi 1,1 gram per mili. Berarti 60 bagi 1,1. Berapa tuh? Aku juga bikin soal, belum bikin jawaban. Kalau di buku-buku itu sebenarnya cuma kayak tadi doang, ada soal-soalnya. Nggak ada contoh inian itu. Ya ada yang ada sih, ada yang enggak. Jadi aku coba ya. 60 bagi. Oh, udah ya, Kak? Ya 54,54 terus 59 bagi 1,1 53,64 sama 53,64 terus 52,73 yang 59 3,64 terus yang 60 54,54 udah itu 54,54 semua. Nah, kita rata-ratain nih, guys. Yang jelas dia pasti di bawah. Coba deh. 5 ini paling gede 53,54 itu berapa persen? 90,9. 90,9%. Jadi persen volumenya itu kita lihat dari volume sediaan yang seharusnya. Kan volume seharusnya itu 60 mili. Ternyata sediaan kita itu cuma 54,54 mili paling banyak. Atau sekitar 90,9%. Sebenarnya dari sini kita tuh nggak usah ngehitung semuanya. Itu tuh kita bisa langsung kasih keputusan gitu kan. Karena ada semuanya 10 sediaan kurang dari 95% volume yang tertera di etiket. Berarti kesimpulannya kita bisa reject atau lulusin. Tolak, iya kan? Coba ke atas, Kak. Ke bagian-bagian yang tadi. Satu lagi. Nah, itu. Nah, ini. Coba kita lihat. Yang bagian ini tuh yang atasnya ya? Ke farmakopenya coba, Kak. Atas lagi. Kalau yang volume ganda gambar berapa? Gambar 1, berarti yang bawahnya, Kak. Nah, kita berarti volume rata-rata dari 10-nya udah kita bisa pastiin kurang dari 100% kan, tanpa kita hitung satu-satu, kurang dari 100%. Nah, yang kurang dari 100% itu ada berapa wadah nih? Volume dari satu wadah atau lebih terletak di luar rentang 95%. Satu wadah tuh punya kita itu 10-10-nya. Itu di bawah 95% karena tadi paling gede aja 90% kan. Berarti dari situ kita bisa ngambil keputusan uji tidak memenuhi syarat. Berarti ditolak gitu, nggak dilulusin. Diulang lagi deh cara pengisiannya atau gimana. Ini nanti masuk ke KAPA deh gitu. Atau ke apa namanya? Form investigasi, bikin apa kemarin kita tugas
Ya, QE nanti di pertemuan selanjutnya deh, Ki. Gitu deh, dari sini ada yang bingung nggak? Dari uji volume terpindahkan. Sebenarnya simbolnya sih pakai gelas ukur, tapi ternyata nggak ada gelas ukur, adanya itu timbangan. Jadi ya emang lebih panjang caranya. Kalau pakai gelas ukur, kita udah langsung dapat volumenya, kita tinggal lihat rata-rata volumenya dipersenin apakah dia di bawah 95% atau tidak. Ada yang di bawah 95 atau tidak. Kalau ada gimana, kalau nggak gimana. Kalau misal di bawah 100% tapi nggak ada yang kurang dari 95%, berarti nanti kita lakukan uji selanjutnya pakai 20 wadah tambahan gitu. Kalau ada yang tanya, next aja Kak ke soal 2. Nah, ini soal 2. Anda merupakan suatu apoteker industri dan diminta untuk melakukan UKS, uji kesesuaian sistem, terhadap metode analisa penetapan kadar bahan baku CTM. Tentukan apakah uji kesesuaian sistem tersebut memenuhi syarat. Ini ada datanya, ini sering keluar nih kalau di UK itu pasti ntar ditanya resolusinya berapa. Nah, ini ada 5 nih, ada asam maleat, ada CTM yang B, peniramin, CTM yang C, sama klorpeniramin. Di sini diketahui kadarnya 98, 100, dan DKK lah ke belakang. Nah, ini ada persyaratan UKS-nya. Resolusi peniramin dan klorpeniramin tidak kurang dari 2, resolusi dari klorpeniramin dan klorpeniramin yang C tidak kurang dari 1,5, SDR simpangan baku relatif ya. Klorpeniramin tidak di bawah 1,7. Nah, berarti kita ngitung 3 ini. Resolusi peniramin sama klorpeniramin B, resolusi klorpeniramin dan klorpeniramin C, sama simpangan baku relatif kadarnya itu berapa. Ada yang mau ngitung resolusi? Ada yang ingat rumusnya? Udah lupa, No. Ini soal andalan UKAI pada sering keluar nih. Resolusi itu 2 kali apa ya yang dikurang? 2 kali RT itu retention time ya? Retention time yang peniramin tadi kan peniramin dan klorpeniramin B. Berarti kan punyanya peniramin 11,5 dikurangi klorpeniramin yang B 9,8 dibagi lebar puncak atau weight baseline itu loh yang tengah. Nah, kalau dibagi weight baseline yang peniramin ditambah klorpeniramin yang B. Jadi kayak sambil ngitung ya. Yang aduh nggak bisa coret-coret aku ya. Yang bisa ya, benar-benar. Di mana? Oh, ini. Sini ya, aku tulis. Resolusi itu RS. Sama dengan 2 kali RTA min RT. Nggak muat ya? Ya, nggak jelas lagi. Next aja deh, Kak. Next ke selanjutnya. Kayaknya ada lebih kosong deh. Nah, ini ya. RS sama dengan 2 sama dengan aku nggak mau ngoret. Oh, udah. Sama dengan 2 kali RTA dikurangi RTB dibagi WA plus WB. Nah, tadi berarti kan 2 kali retention time yang peniramin dikurangi retention time yang CTM komponen B dibagi
baseline yang peniramin ditambah baseline yang CTM yang B. Coba deh ke tabel sebelumnya, Kak. Nah, berarti kan di sini ya, nggak mau hilang ya hitungannya. Aku kira dia itu bakal ada di slide-nya gitu, kayak di Google. Kalau di PPT-nya ya, ini sebelumnya. Berarti di sini 2 kali 11,5 dikurang berapa nih? Nggak kelihatan. Aku hapus ya. Berarti kan 2 kali 11,5 dikurangi 9,8. 11,5 kurang 9,8, 1, berapa? 1,7. 2 kali 1,7 dibagi 11,5 ditambah 0,3 tambah 0,3, 0,6. 2 kali 1,7, 3,4 dibagi 0,6. Ya nggak sih? 11,5 sambil dihitung sendiri-sendiri ya di rumah. Dikali 2 dibagi 0,6. Hasilnya 5,6. 5,6. Terus yang satunya ada yang ngitung? Ada yang mau coba ngitung? Ini kalau di OSY ada soal kayak gini, guys. Terus nanti kita suruh suruh apa namanya? Kasih keputusan apakah UKS ini sudah sesuai metodenya atau belum gitu. Dilihat dari tadi resolusinya, dari simpangan baku relatifnya, itu ngitung-ngitung gitu soal-soalnya. Yang QC ya, yang lain belum baca juga. Ada yang mau ngitung yang selanjutnya, yang klorpeniramin dan klorpeniramin yang C. Tinggal 2 kali 20 dikurang 19,4 dibagi 0,5 tambah 0,3. 0,6 kali 2, 1,2. 1,2 bagi 0,8. 1,5. Yang berarti yang ini 1,5 kurang. Yang tadi itu kan syaratnya kurang dari 2, padahal pas kita hitung 3,9. Berarti nggak memenuhi syarat ya. Yang resolusi peniraminnya nggak memenuhi, yang resolusi yang satunya juga nggak memenuhi. 1,5 pas berarti memenuhi dong. Terus SBR, simpangan baku relatif, itu rumusnya simpangan deviasi dibagi rata-rata kali 100% dosis. Nah, rumus simpangan deviasi aku taruh di belakang di slide sebelumnya. Kalau di kalkulator ini sebenarnya ada caranya, tapi kalau misal lupa, jaga-jaga pakai rumusnya yang ini. Sigma I dikurangi sigma X-nya, berarti kan X-nya itu yang 98,5 misalnya. X kadar yang pertama dikurangi rata-rata kadar dibagi jumlah sampelnya. Jumlah sampel yang kita pakai itu kan 5 berturut-turut. Karena emang buat UKS, buat yang SBR ini emang diambilnya 5 sampling. Kalau lebih dari, tapi kadang ada suatu kondisi yang bisa 6 sampel gitu. Nah, itu untuk rumus simpangan deviasinya. Nanti simpangan deviasinya kita dapat, dibagi rata-rata kadarnya, nanti tinggal dijumlahin terus dibagi jumlahnya ketemu rata-rata kali 100%.
Nah, syaratnya itu simpangan deviasinya kurang dari 2%. Boleh kalau lebih dari 2 dengan syarat apa ya, aku lupa. Jumlah sampelnya 6, kalau jumlah sampelnya 6 kalau nggak salah, nanti bisa dibuka lagi. Gitu, dan nanti ketemu deh, pokoknya ketemunya sekitar berapa ya? 1,2-an deh. Nanti coba ada yang mau ngitung. Kalau ada yang mau ngitung, boleh. Pokoknya kalau QC kayak gitu soal-soalnya ya guys ya. Aku juga belum pernah soalnya, belum pernah OSCE juga, kita sama-sama belajar dari buku-buku yang aku baca, begitu soal-soalnya. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Tapi kayaknya pusingin sih penjelasan aku, kayak nggak jelas gitu. Jelas kono. Pokoknya nanti harus praktek sendiri ya guys ya, harus ngitung sendiri biar apa namanya, biar ngerasain. Kalau nggak salah ini OSCE itu per stase 9 menit ya, apa berapa menit gitu. Jadi banyakin latihan biar pas 9 menitnya itu udah selesai kita ngerjain. Gitu deh, kurang lebih soal-soalnya gitu. Ada lagi sebenarnya soal yang terakhir tentang uji kebocoran. Uji kebocoran. Nah, itu ya sebenarnya dari hasil pun kita udah langsung tahu ya. Kita tolak ini karena kan kalau kebocoran nggak boleh ada satupun yang bocor gitu. Nah, ini berapa yang diambil, berapa yang diuji. Nah, kalau di farmakope yang terbaru sih aku buka sebenarnya uji kebocoran di mana, kayak nggak ada gitu kan. Nah, pas aku baca-baca dari literatur itu pakai farmakope yang tahun 19 berapa ya? Ada Kak di next Kak. Nah, 1995 berarti farmakope edisi 3 ya. Farmakope edisi 3 lah 4 ya. 3. Nah, ini ada, nanti bisa dibaca. Ini kalau salep mata diambil 10, terus habis itu di oven pakai suhu 60 selama 8 jam dan nggak boleh ada kebocoran yang keluar. Kalau ada satu pun kebocoran, itu ditambah tidak lebih dari 1 tub. Ulangi pengujian dengan tambahan 2 tub salep. Gitu. Pokoknya nggak boleh ada satu aja gitu. Udah. Jadi kurang lebih gambarannya kalau kisi gitu ya guys ya. Ada yang mau ditanyain? Lebih ke uji-uji. Kenapa? Enggak, aku nanya ada yang mau nanya enggak? Maaf ya, PPT-nya seadanya. Enggak apa-apa, No. Kan yang penting ngejelasinnya jelas. Intinya sih ya gitu aja, kayak lebih ke pengujiannya, step-stepnya gimana, nanti kita dapet alat-alat mungkin ya, terus kita suruh apa, nanti dilihat kita caranya gimana, nanti dapat hasilnya diolah, nanti kita suruh tentuin deh itu kita mau lulusin apa mau tolak, gitu sih ya. Tapi tetap aja ya, dengan di bawah tekanan dan diwaktuin, pasti nervousnya minta ampun. Katanya mau ada refreshing lab juga sih nanti dari Ibu Vivi. Semoga ada deh, soalnya gak ada gambaran kan. Karena kan belum ada yang ngejalanin sebelumnya kan. Kenapa Kak? Iya, semoga ada. Itu apa tadi, refresh apa sebutannya? Refreshing lab kemarin kata Bu Vivi. Iya, biar ngulang lagi. Nggak tahu suruh apa. Iya kayaknya. Aku juga kayak buta banget udah sama live, udah lama banget. Kapan terakhir masuk? Kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin cukup sekian aja kali ya, Pak. Oke, Deno. Oke. Terima kasih banyak, Eno, atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita nanti ngadepin OSCE. Kalau gitu, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Dita dan Kak Eno. Terima kasih ya, guys. Waalaikumsalam.